Kalau rumornya benar, HP ini bakal jadi Poco X8 Pro Max buat ngegantiin Poco F8 regular yang katanya absen. Speknya juga nggak main-main, baterai badak, chipsetnya rempet flagship, plus beberapa upgrade fitur yang menarik. Tapi pertanyaannya, apakah layak jadi penerus Poco F7? Dan upgrade dibanding Turbo 5 regular kemarin berasa nggak? Yuk kita bahas. Oke, gue unboxing kilat aja ya, karena isinya mirip sama Turbo 5 kemarin, cuman beda di tulisan Max aja tuh. Begitu dibuka, langsung ketemu sama box yang isinya SIM ejector, kertas numpang lewat, sama case lentur warna hitam. Habis itu ada HP-nya, kabel Type A to Type C, sama kepala charger yang sama di 100 watt. Pas dinyalain langsung disambut sama HyperOS 3 berbasis Android 16 ya. Terus lanjut setup awal kayak biasa. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 34,4 GB dari total 256. Sempet diminta update software juga. Dan karena ini China version, jangan lupa buat install Google Play Store. Impresi gue sama HP ini, akhirnya Redmi join the club. Ngeluarin warna yang emang lagi hot di dunia per-HP-an, yaitu warna jeruk. Kalau dibandingin sama adenya, Redmi Turbo 5 yang sempat gue review kemarin, ada beberapa perbedaan yang langsung kelihatan. Pertama, kamera modul Turbo 5 Max ini sekarang ada frame yang nyatuin lensanya gitu, dan dia rata ya. Terus di sebelah kamera modulnya ada 2 bulatan putih, beda sama Turbo 5 yang cuma ada 1. Pas lihat pertama kali, gue juga mikir, serius nih flashnya ada 2? Buat apa coba? Tapi ternyata bagian atas itu ada flash sama flicker atau light sensor yang fungsinya buat bantu ngurangin efek lampu yang kadang suka kedap-kedip di video. Sementara di bagian bawahnya ada infrared, yang mana di Turbo 5 itu infrarednya ada di bagian atas. BTW buat yang nggak tahu, Redmi Turbo 5 ini bakal jadi HP cikal bakalnya Poco X8 Pro loh. Gue udah sempet bahas cukup detail di sini. Kalau belum nonton videonya bisa cus habis ini. Selain itu yang cukup berasa di antara kedua HP ini adalah ukurannya. Turbo 5 Max itu 6,83 inch, sedangkan versi regulernya 6,59. Lumayan berasa si Max ini lebih gede, tapi di sisi lain untuk Turbo 5 reguler nggak bisa dibilang HP compact juga. Selebihnya mirip, buat material backnya fiberglass dengan frame metal. BTW fiberglass itu bahan campuran dari serat kaca sama resin plastik ya, yang biasanya lebih enteng dan tahan benturan dibanding back yang kaca beneran. Tombol-tombolnya juga mirip, di sebelah kanan ada volume dan power button, kiri kosong, atas agak beda, cuman ada mic sama speaker. Terus bagian bawah ada speaker lagi, port Type-C, mic, sama dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Walaupun SIM Max ini lebih tinggi dan lebar, tapi untuk tebal hampir mirip ya, selisih 0,03 mili aja dengan berat terpaut 15 gram. Kalau ditanya, gue lebih prefer mana? Lebih ke Turbo 5 regular kali ya, karena ukurannya yang cukup pas di tangan gue. Beda sama SIM Max yang udah agak kegedean. Walaupun kalau ngomongin daleman, SIM Max ini cukup menarik sih. Lanjut kita bahas spesifikasi. Oke, spesifikasi lengkapnya teman-teman kayak biasa langsung lihat aja di layar ya, dan stop kalau mau lihat lebih detail. Paling yang bikin gue penasaran, sebenarnya apa sih yang bikin mereka pede kasih nama Max di HP ini? Pertama jelas dari layar, kayak yang gue sempat bilang sebelumnya, Max ini 6,83 inch lebih gede dari Turbo 5 regular di 6,59. Buat yang lebih sering main game, nonton, atau multitasking, yang Max tentu lebih lega. Nah sekarang kita ke bagian yang bikin gue paling penasaran, yaitu chipset. Turbo 5 Max ini pakai MediaTek Dimensity 9500S. Bisa dibilang versi yang lebih jinak dari seri flagshipnya. Chipset ini bisa dibilang penantang chipset baru Qualcomm juga, yaitu Snapdragon 8 Gen 5 yang sama-sama berfabrikasi 3 nanometer. Ingat ya, Snapdragon 8 Gen 5 tanpa embel-embel Elite. Salah satu HP yang pakai chipset ini ada iQOO 15R yang beberapa minggu lagi bakal launching di Indonesia tuh. Buat benchmark, ini hasil tes gua. Antutu itu dapat di 2,9 juta, kira-kira plus 38% dibanding Turbo 5 regular yang punya skor 2,1. Terus buat Geekbench, single core naik 52%, sama multi-core 24%. Dan terakhir, kenaikan skor paling tinggi ada di 3D Mark Stress Test. Base loop-nya naik sampai 67%. Tapi stabilisasinya sedikit lebih rendah 10% dibanding Turbo 5 regular. Jadi ya kalau dari angka, Turbo 5 Max ini bukan upgrade tipis-tipis, tapi beneran berasa. Cuma gimana dengan pengalaman realnya? Apakah suhunya lebih adem karena cooling systemnya lebih luas 500 mm? Nanti kita tes di bagian gaming.
Dan sekarang ke bagian yang nggak manuk akal dulu nih, yaitu baterainya 9000 mAh coy. Udah kayak power bank yang nyamar jadi HP ini mah. Sampai gue mikir gimana cara habisinnya ya dalam sehari. Cuma perlu diingat, biasanya pas masuk global kapasitasnya bakal disesuaiin. Dan rumornya gue denger bakal di 8500 mAh. Ya masih jumbo banget lah walaupun turun 500 mAh. Selebihnya mirip sih, chargingnya sama-sama 100 watt. Terus kamera juga sama, 50 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, dan 20 megapiksel selfie. Terus buat kalian yang notice, tapi bang, sensor utamanya beda tuh, MX882 sama Light Hunter 600. nah buat ini, koreksi kalau salah ya. Setahu gua, kedua sensor ini sebenarnya sama, cuman di rebranding aja. Paling satu lagi yang gua suka, di versi Max ini, fingerprintnya udah 3D ultrasonic. Kalau Turbo 5 regular masih optical. Bedanya? Ultrasonic itu biasanya lebih cepat dan nggak ada cahaya-cahaya pas lagi scan. Jadi kalau sering unlock di tempat gelap, nggak silau men. Jadi kalau dirangkumin, Turbo 5 Max itu bukan Turbo 5 yang digedein doang ya. Ada peningkatan yang cukup berasa, terutama di chipset, baterai, sama fingerprint. BTW guys, buat kalian yang suka gue nge-review HP-HP unik kayak gini, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Dan sekarang pertanyaannya, kalau dibandingin sama Poco F7 gimana bang? BTW buat yang nggak kenapa tiba-tiba dibandingin sama Poco F7? Gue kasih konteks sedikit dulu. Jadi si Redmi Turbo 5 Max ini, seperti yang kalian tahu, rumornya bakal jadi Poco X8 Pro Max. Dan dia merupakan model baru di Poco X Series. Dan rumor berikutnya yang lebih pedes, katanya Poco F8 regular ini bakal nggak ada di tahun ini. Jadi kalau benar, X8 Pro Max ini bakal ngegantiin kursi kosongnya Poco F Series regular. Makanya gue coba bandingin sama F7 biar tahu naik kelas atau enggak. Oke, pertama dari sisi layar ukurannya sama-sama di 6,83 inch beserta teman-temannya kayak refresh rate, touch sampling, sama PWM dimming. Yang beda, peak brightness Turbo 5 Max ini sedikit lebih tinggi. Jadi kalau soal layar, menurut gue bukan alasan buat pindah. Tapi gimana dengan chipset? Poco F7 itu pakai Snapdragon 8S Gen 4 berfabrikasi 4 nanometer berbanding Dimensity 9500S dengan fabrikasi 3 nanometer. Gue sempat jalanin tes Antutu di kedua HP ini dan terlihat Turbo 5 Max lebih tinggi 26% dari Poco F7, 2,3 juta berbanding 2,9. Cuman kalau buat area cooling, F7 lebih luas tipis ya, sekitar 200 mm persegi. Next, yang paling telak di sini adalah kapasitas baterai yang terpaut sampai 2000-an mAh dengan charger yang sedikit lebih cepat juga 10 watt di Turbo 5 Max. Untuk kamera kurang lebih sama, beda penamaan sensor aja dengan IP rating yang lebih lengkap di Turbo 5 Max. Plus, udah 3D ultrasonic juga, beda sama F7 yang masih optical. Jadi semoga ada gambaran ya, dan kalau bener X8 Pro Max ini gantiin posisinya F8 regular, gua rasa doi ini cukup siap sih dari sisi performance, baterai yang ugal-ugalan, dan beberapa fitur lainnya tadi. Sama satu lagi deh hampir kelewat, speakernya bisa sampai 400%. Ini sekarang gue bandingin sama Poco F7. Oke guys, buat kamera si Redmi Turbo 5 Max ini sekilas aja ya, yang resolusinya bisa mentok di 1080p 60 fps dan kamera belakangnya bisa di 4K 60 fps kayak yang kalian lihat. Tapi ini gue lagi shootnya di 1080p 30. Gimana, endut-endutan apa enggak? Dan lagi recording ini kayak biasa, kita bisa pindah lensa ya ke ultra wide. Untuk karakter gambar punya saturasi agak tinggi, jadi warna kelihatan lebih keluar, tapi detailnya tetap tajam dan enak dilihat. Cuma di beberapa kondisi, exposure-nya kurang konsisten. Untuk lensa satu kalinya suka lebih gelap dibanding dua kalinya ya. Semoga yang gini-gini bisa diperbaikin lewat update software. Terus kalau dibandingin sama Turbo 5 regular, overall hasilnya mirip. Tapi sama kayak sebelumnya, beberapa foto di Turbo 5 Max jatuhnya lebih gelap dibanding Turbo 5 regular. Dan jujur, buat urusan kamera, gue malah lebih prefer hasil dari Turbo 5 regular deh. Selain exposure-nya lebih stabil, pas gue coba zoom jauh, Turbo 5 regular masih bisa nahan detail lebih baik. Sementara si Max ini punya detail yang udah berkurang.
Tapi ada satu hal yang menurut gue Turbo 5 Max lebih unggul, yaitu selfie. Skin tone-nya kelihatan lebih natural, sementara Turbo 5 regular kadang agak sedikit kemerahan. Oke, sekarang kita masuk ke gaming dan serius kegampangan sih buat HP ini. Jadi pertama Genshin Impact settingan highest 60 fps. Dia tembus rata-rata di 60,3 fps. Ini udah bisa dibilang rata atas banget. Dan sebagai pembanding di Redmi Turbo 5 regular kemarin, di tes gue itu ada di 57,3. Jadi si Max ini emang lebih naik dan stabil. Cuman konsekuensinya secara suhu itu dia lebih tinggi ya, di 44an derajat. Total gue main 30 menit dan baterai berkurang 8%. Terus karena Genshin terlalu santai, gue lanjut cobain Wuthering Waves settingan mentok juga. Dan di sini baru ada perlawanan tuh. Rata-rata 58,6 fps, tapi menurut gue tetap bagus sih untuk settingan yang maksimal. Dari sisi suhu naik dikit ke 45 derajat dengan durasi main 30 menit dan baterai turun 10%. Kalau buat pembanding WoWa di Turbo 5, sayangnya gue belum bisa kasih data ya guys. Karena kemarin sempet coba 2 kali dan dua-duanya disconnect. Jadi buat gaming, performa HP ini udah kelas atas lah ya. Genshin mentok 60 fps sama Wuthering Waves masih kuat di angka tinggi. Buat pilihan warnanya ada 4 ya, hitam, biru, putih, sama orange. Terus varian storage-nya juga lengkap, dari 12 plus 256 di 5,3 juta, sampai 16 plus 1 tera di 8,2 juta rupiah. Tapi ingat, ini harga resmi di Cina sana. Dan pertanyaannya, Kapan masuk global atau Indonesia, Bang? nah kalau ngelihat pola Poco kemarin, Poco X7 Pro ini rilis 9 Januari tahun lalu. Dan sekarang udah lewat sebulan, jadi harusnya nggak lama lagi. Atau paling telat Maret mungkin? Cuman yang bikin gua salvo, pas cek-cek harga, Poco X7 Pro ada naik 200.000, jadi 5,2 juta loh. Padahal pas launching kemarin di 5 juta. Jadi kebayang ya, harusnya Poco X8 Pro nantinya ada di atas itu. Dan X8 Pro Max lebih tinggi lagi. Tapi idealnya masih di bawah Poco F8 Pro di 8,8 juta. Ya, walaupun gap harganya agak jauh, tapi paling nggak teman-teman ada gambaran posisi HP ini ada di mana secara harga. Dan sekarang kita ke kesimpulan. Jadi Redmi Turbo 5 Max ini tipe HP yang Max-nya itu berasa di 3 hal. Pertama itu layar gede. Walaupun kalau referensi kalian Poco F7 Pro, sebenarnya ukuran layarnya mirip tuh. Yang kedua, baterai 9000 mAh yang udah level power bank nyamar nih. Apalagi bisa reverse wireless charging juga. Dan ketiga, chipsetnya naik kelas, yang secara benchmark ataupun gaming jelas di atas rata-rata. Jadi apa tuh ditunggu sih kehadiran HP ini sebagai Poco X8 Pro Max? Paling yang bikin penasaran tinggal satu, yaitu harganya. Karena kalau ngomongin Poco, biasanya nggak lepas dari harga yang ngegoda buat spek yang ditawarin. Gimana guys? Kalian ada yang ngincer HP ini juga nggak? Dan menurut kalian, saingan terberatnya siapa nih? Gue tulis di komen ya, siapa tahu nanti gue bikin video perbandingannya juga.